Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gua mau bahas secara teknikal beberapa saham pilihan yang udah gua siapkan ya. Pertama gua bahas dulu IHSG, dan seperti biasa disclaimer on di awal, video ini bersifat edukasi, informasi, bukan rekomendasi. Jadi sama-sama pelajari bagaimana cara gua menganalisa secara teknikal. Langsung masuk ke IHSG, sekarang memang ditutup di 0,28% ke harga 7.174 ya. Nah, proyeksi yang kemarin gua pakai Elliott Wave bahwa memang prediksi besarnya menutup gap turun ke bawah itu di September karena probability-nya kecil. Jadi riwayat IHSG itu di September merah, koreksinya besar gitu. Dan masih masih gua prediksi akan turun secara bertahap ya. Mungkin paling tidak harga 7.000, kalau misalkan 7.000 tembus, ada kemungkinan bisa sampai ke 6.900 atau 6.800-an itu. Potensinya pakai harus nutup gap itu ke 6.700. Oke, langsung aja ke saham selanjutnya, ada BBRI. Ini salah satu penggerak IHSG juga. Hari ini memang ditutup minus minus di 0,47% ya. Bandara detektor juga memang eh, adanya menunjukkan adanya distribusi ya. Kemudian eh, secara pergerakan candle, nah kemarin tuh memang diperkirakan MA20 itu berpotensi untuk golden cross. Tapi ternyata tekanan distribusi cukup besar, sehingga memang penurunan sejak tanggal 9 Agustus itu sudah sekitar hampir 3% penurunannya, udah minus ya. Dan sahabat saham semua, tenang aja, di sini masih berpotensi untuk menutup gap. Coba kita lihat, jika memang nanti BBR itu menembus atas 4, di bawah 4.200, coba sekarang sampai dengan menutup gap ada sekitar margin of safety di 13%. Nah, sebenarnya kalau kita tarik trend line, ini sekarang emang masih sedikit uptrend. Tapi, ah, support kuat itu kan ada di 4.270. Kalau misalkan memang jebol, ya, ada kemungkinan di sini supportnya. Support selanjutnya ada di 4.200. Itu support psikologis terbesar ya, jika memang di September itu ada koreksi besar. Dan semakin turun semakin menarik kalau BBRI ya. Minimal seperti itu. Karena memang secara laporan keuangannya juga bagus. Dan probability kenaikan di bulan Oktober serta Desember juga menarik. Oke, itu untuk BBRI, teman-teman. Selanjutnya kita lihat ke uh, sebelahnya BBCA. Oh iya, saya mau cek dulu secara ini asing. Nah, tadi seperti gua perkirakan juga ya, dari semenjak tanggal 9 Agustus itu adanya tekanan jual yang banyak. Nah, kita lihat dari tanggal 9 Agustus itu ya, memang rata-rata asing itu menjual banyak, lepas banyak, bahkan ratusan juta. Bisa kita lihat, kemungkinan ya sampai September merah. Di mana? Nah, kalau gue sih memposisikan antara di 4.200-an bisa kita serong. Oke, selanjutnya ada BBCA. BBCA hari ini memang ditutup kebalikan nih, kalau BBCA adanya akumulasi yang besar. Sudah apa nih? Udah hampir 2 minggu ya naikannya sangat tinggi, dan kalau kita lihat ini emang trend line-nya. Nah, ini juga yang menarik, BBCA sudah mulai menutup gap yang tersedia di sini. Ya, sudah tertutup. Jadi, hati, karena gap sudah tertutup, ada kemungkinan setelah ini besok itu koreksi. BBCA secara seasonality, kita lihat nih secara seasonality BBCA
hati-hati di September itu kurang menarik ya. Ada kemungkinan mungkin di Oktober malah yang naiknya tinggi. Nah, kalau kita pakai Elliott Wave ya, ini kemudian ini turun, naik, ada kemungkinan turun ke sini dan baru naik. Nah itu ya, kalau gambaran gue seperti itu. Jadi akan ada koreksi setelah kenaikan banyak ini. Karena terbukti nih, kan ini sekitar 2 minggu, udah 2 minggu ya, kenaikannya memang tinggi. Dan kalau dilihat dari candle emang menarik nih. Ketika harusnya kemarin ya teman-teman, udah ini bersilangan di harga 7.700, bisa spekulasi buy. Karena kalau kita beli di 7.700, marginnya punya untung 5%-an ya, BBCA. Lihat pergerakan. Betul, sebulan terakhir malahan asing mengakumulasi banyak saham BBCA. Gitu ya. Saham idaman asing. Oke, selanjutnya bahas BMRI. Hari ini temanya Bang. BMRI juga cenderung hari ini memang ditutup hijau namun turun malahan ya. Kita lihat BMRI ya malah turun 0,57, tapi penurunan ini ditandai adanya asing yang masuk dan akumulasi dalam sebulan terakhir. Tapi perlu kita cermati bahwa di sini hati-hati tersedia gap yang kemungkinan gap itu bisa tertutup kapan saja. Dan terbukti BMRI memang di sini sudah jenuh. Nah, resisten tidak bisa menembus resisten selanjutnya. Itu ada kemungkinan kita lihat BMRI di bulan September, probability-nya kita lihat sama dengan BBRI, BBCA, probability-nya kurang bagus di September. Kalau gua proyeksikan dengan Elliott pergerakannya minimal akan seperti ini. Turun ya, pot terbesarnya di sini, kemungkinan baru akan naik. Gitu. Minimal turunnya ke sini nih. Cukup. Gitu. Oke, kalau dilihat dari asing, asing malah akumulasi banyak, tapi hati-hati, asing bisa kapan aja jual. Kemudian yang terakhir ada BBNI. Nah, BBNI ini pergerakannya turun hari ini di minus 0,30% ke 8.275. Penurunan ini 3 hari yang lalu adanya sertai gap. Dan pergerakannya memang sudah cross ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Kalau ketika sudah cross, minimal itu kenaikannya kita lihat ya dari cross ini kan di sini nih. Kalau beli di sini 5% lumayan untuk BBNI. Jadi kanan beli ketika cross sudah banyak dan ini mungkin take profit nih 4 hari. Terbukti dari Bandar Direktor banyak big distribusinya. Seperti itu ya. Dan kita lihat BBNI secara asing. Nah, baik BBCA, BMRI, BBNI itu asing malah akumulasi banyak, kecuali BBRI yang dibuang ya oleh asing. Jadi tetap hati-hati. Kita lihat juga seasonality-nya. BNI di akhir tahun, atau di bulan September selama 5 tahun terakhir memang tidak begitu bagus. Memang kita lihat 8 tahun terakhir, nah 8 tahun terakhir juga jelek ya. Yang bagus itu di Oktober dan Desember. Ini hampir sama pergerakannya dengan IHSG. Teman-teman juga bisa perhatikan di sini gap juga udah tertutup ya. Di sini sudah. Artinya ketika setiap gap mulai tertutup, nah biasanya emang sudah titik jenuh untuk membeli dan ya salah satunya atau bandar yang lain udah melakukan take profit. Terus bagaimana? Sampai kapan penurunannya? Minimal di sini supportnya di 8.100. Oke teman-teman, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai